Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Dava Aziz dengan NIM AHR 014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penetapan konteks resiko dengan topik yang saya bahas yaitu risiko ketergantungan pada aplikasi navigasi Google Maps saat berkendara. Pada latar belakang, penggunaan aplikasi navigasi digital seperti Google Maps saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas berkendara, baik untuk perjalanan harian maupun perjalanan jarak jauh. Aplikasi ini sangat membantu dalam menentukan rute tercepat, menghindari kemacetan, serta memperkirakan waktu tempuh. Namun di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada aplikasi navigasi tanpa disertai kewaspadaan terhadap kondisi jalan secara langsung dapat menurunkan konsentrasi pengendara. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko keselamatan, seperti keterlambatan merespon kondisi lalu lintas, kesalahan rute, hingga potensi kecelakaan lalu lintas. Nah, dalam melakukan penetapan konteks risiko, terdapat beberapa dokumen acuan yang dapat digunakan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kedua ada Pedoman Keselamatan Berkendara. Yang ketiga ada Panduan Penggunaan Aplikasi Navigasi Digital. Dan yang terakhir, studi literatur terkait keselamatan transportasi. Kita masuk ke penetapan saran, yaitu SMART. Nah, secara spesifik, sasaran penelitian ini adalah meningkatkan keselamatan berkendara dengan penggunaan navigasi digital secara bijak. Artinya, tujuan tidak bersifat umum atau luas, tetapi secara spesifik membahas perilaku pengendara dalam menggunakan aplikasi navigasi saat berkendara. Yang kedua, measurable, ditargetkan adanya pengurangan kesalahan rute dan gangguan konsentrasi. Ah, pengukuran ini dapat dilakukan dengan membandingkan pengalaman berkendara sebelum dan sesudah penggunaan navigasi secara lebih bijak. Misalnya frekuensi berhenti mendadak, kesalahan belok, atau keterlambatan merespon kondisi lalu lintas. Yang ketiga, achievable, karena dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran berkendara. Upaya pengendalian ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran pengendara, seperti mengatur rute sebelum perjalanan, lalu menggunakan panduan suara, serta mengurangi interaksi dengan layar ponsel saat berkendara sedang melaju. Nah, yang keempat ada realistik, yaitu mengingatkan navigasi digital sudah menjadi kebiasaan pengendara. Nah, pengguna navigasi digital sudah menjadi kebiasaan atau mayoritas pengendara, sehingga sasaran tidak menuntut pengendara untuk berhenti menggunakan Google Maps, melainkan menggunakan secaranya lebih aman dan proporsional. Dan time bound, yaitu adalah periode evaluasi selama 1 bulan. Dalam periode ini, efektivitas pengguna navigasi secara bijak dapat diamati, termasuk perubahan perilaku pengendara dan potensi penurunan risiko. Termasuk ke ruang lingkup resiko. Ruang lingkup resiko dalam kajian ini meliputi penggunaan Google Maps sebagai navigasi utama saat berkendara di jalan, perkotaan maupun antar kota. Subjek yang terlibat adalah pengendara sepeda motor dan mobil dengan durasi pengamatan kurang lebih 1 bulan. Fokus risiko yang dikaji yaitu mencakup aspek keselamatan berkendara, tingkat konsentrasi pengendara, serta potensi kesalahan rute. Kita masuk ke analisis stakeholder. Stakeholder yang terlibat dalam risiko ini dibagi menjadi internal serta eksternal. Stakeholder yang eksternal yaitu penggunaan atau pengendara yang memiliki kepentingan utama seperti kepentingannya dari pengguna pengguna yaitu pengendara, keselamatan dan kelancaran perjalanan. Pengaruhnya sangat tinggi dan perannya dia yang menggunakan aplikasinya. Dari segi eksternal, yaitu ada penyedia aplikasi atau Google, kepentingannya dia yang menyediakan data dalam sistem navigasi. Pengaruhnya juga sangat tinggi. Perannya dia penyedia sebuah navigasi itu. Yang kedua, ada kepolisian lalu lintas. Kepentingannya yaitu dia mengawasi keselamatan dan ketertiban jalan. Pengaruhnya juga sangat tinggi dan perannya yaitu sebagai pengawas regulasi. Dan yang terakhir yaitu pemerintah. Kepentingannya membuat kebijakan keselamatan transportasi. Pengaruhnya juga tinggi dan perannya membuat kebijakan. Kita masuk ke alur proses. Dalam alur proses berkendara, biasanya para pengendara akan merencanakan rutenya terlebih dahulu.
Setelah tahu merencanakan rutenya kemana, para pengendara akan mengaktifkan Google Maps. Setelah mengaktifkan Google Maps, pengendara akan mulai berkendara menuju rute yang ingin dia tuju. Lalu, para pengendara itu mengikuti petunjuk navigasi dan setelah mengikuti petunjuk navigasi tersebut, para pengendara akan tiba di tujuan. Namun, ada beberapa titik-titik resiko yang akan dihadapi pengendara. Yang pertama, respon terhadap perubahan rute secara mendadak. Yang kedua, membaca layar navigasi saat berkendara sedang melaju. Dan yang ketiga, yaitu pengalihan fokus dan dari kondisi jalan dan rambu lalu lintas. Nah, dari ketiga titik resiko ini sangat berpotensi mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan. Selanjutnya ada kriteria resiko. Yang pertama dari likelihood. Ini dibagi menjadi 5 rentang nilai dari 1 sampai 5. Yang pertama, nilai pertama yaitu masalah sering sangat jarang terjadi. Nilai kedua, masalah jarang terjadi. Yang ketiga, masalah mungkin terjadi. Level keempat, masalah sering terjadi. Dan level kelima, masalah sangat sering terjadi. Penilaian ini membantu dalam mengidentifikasi tingkat frekuensi terjadinya risiko akibat penggunaan navigasi digital. Nah, kita masuk ke impact-nya. Selain kemungkinan, juga ditetapkan kriteria dampak atau impact. Dampak pertama di level pertama yaitu gangguan kecil tanpa dampak keselamatan. Dampak yang kedua di level kedua yaitu salah rute ringan. Dampak di level ketiga yaitu gangguan konsentrasi signifikan. Dampak di level keempat hampir terjadinya kecelakaan. Dan yang paling akhir dampak di level kelima yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang serius. Semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus dikelola. Kesimpulan yang bisa saya ambil, penggunaan Google Maps sebagai alat navigasi memberikan manfaat besar dalam membantu pengendara menentukan rute dan waktu tempuh perjalanan. Namun, ketergantungan yang berlebihan dapat disertai kewaspadaan terhadap kondisi jalan secara langsung dapat menimbulkan risiko keselamatan, terutama akibat penurunan konsentrasi dan keterampilan respon terhadap situasi lalu lintas. Melalui penetapan konteks risiko ini, potensi bahaya yang muncul dapat diidentifikasi secara sistematis, sehingga pengendara diharapkan mampu menggunakan aplikasi navigasi secara bijak sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya acuan, guna mendukung keselamatan berkendara sesuai dengan peraturan dan prinsip keselamatan transportasi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.